Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita ketemu lagi di acara Ngopi GKI Maulana Yusuf. Bapak Ibu Saudara, di video ngopi kali ini saya masih ingin membahas berbagai hal yang berkaitan dengan media sosial. Nah, kali ini saya mau membahas tentang pansos. Kalau Bapak Ibu gemar bermain media sosial, kemungkinan besar Bapak Ibu pernah atau bahkan sering mendengar istilah ini. Pansos sendiri merupakan singkatan dari panjat sosial. Nah, kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, Bapak Ibu Saudara, pansos itu berarti usaha yang dilakukan untuk mencitrakan diri sebagai orang yang mempunyai status sosial tinggi, dilakukan dengan cara mengunggah foto, tulisan, dan sebagainya di media sosial. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang pansos, panjat sosial atau social climber ini adalah orang-orang yang senang sekali mengumpulkan perhatian publik begitu ya. Dan caranya bisa macam-macam. Ada yang dengan sengaja menampilkan gaya hidup yang wah, yang lux gitu ya di media sosial, atau ada juga yang dengan sengaja mengunggah pernyataan-pernyataan yang kontroversial supaya viral dan pada akhirnya perhatian publik terarah kepadanya. Fenomena pansos ini bukan tanpa bahaya Bapak Ibu Saudara. Dalam banyak kasus ada orang-orang yang pada akhirnya melebih-lebihkan kondisinya hanya demi menarik perhatian publik. Misalnya dia menunjukkan gaya hidup yang luar biasa mewah, padahal sebenar-benarnya dia harus berhutang untuk bisa menampilkan gaya hidup tersebut. Banyak loh Bapak Ibu Saudara kasus yang demikian. Atau orang-orang yang pokoknya saya lemparkan sajalah kalimat-kalimat ini biar viral. Padahal dia harus menjalani konsekuensi hukum nantinya atas apa yang dia telah ucapkan. Di satu sisi Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kita memang pasti membutuhkan perhatian dari orang lain. Bahkan kalau boleh dikatakan satu hal yang bisa sangat menyakitkan dan melukai seorang manusia adalah kalau dirinya itu diabaikan atau nggak diwarok begitu ya, nggak diperhatikan. Setiap kita Bapak Ibu Saudara sekali lagi punya kebutuhan dasar untuk diperhatikan oleh orang lain. Namun kalau sampai kebutuhan itu membuat kita melebih-lebihkan kondisi kita, kalau sampai kebutuhan itu membuat kita berbohong begitu ya, rela untuk mengarang cerita dan lain sebagainya, maka disitulah letak kekeliruannya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan perhatian publik, kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara bermasalah dengan kepercayaan diri. Di dalam hatinya dia mungkin tidak merasa nyaman dengan dirinya, dia haus akan cinta, dan disinilah sebetulnya letak keprihatinan kita. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata demikian, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Di saat dunia seringkali membuat orang berpikir bahwa keberhargaan seseorang itu diletakkan pada apa yang dia miliki, hartanya, popularitasnya, dan lain seterusnya, maka firman Tuhan mengajari kita hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam rasa cukup, hidup apa adanya, tidak perlu berpura-pura, dan yang paling penting kita menaruh rasa berharga kita bukan dari apa kata orang, tetapi dari apa kata Tuhan tentang kita. Buat Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita adalah pribadi yang sangat berharga, dia sangat mencintai kita. Itulah sebabnya tadi dikatakan dia tidak akan melupakan kita, dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita benar-benar memenuhi hati, pikiran, dan seluruh hidup kita dengan cinta Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, maka kita akan terhindar dari dorongan-dorongan menggunakan bahkan menghalalkan segala cara hanya demi mendapat perhatian publik. Kita merasa cinta Tuhan cukup buat kita.
Dan bahkan kitalah yang kemudian diundang untuk membagi perhatian kita kepada orang lain, membagi cinta kita kepada sesama di sekitar kita. Semoga pengingat sederhana dalam video ngopi kali ini membuat kita semakin bijak, semakin berhikmat di dalam menggunakan dan mengamati fenomena yang terjadi di media sosial. Tuhan memberkati kita.